Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami sampaikan kepada anak-anakku semua, peserta didik baru SMKN Negeri 1 Gedangan, jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Apa yang perlu kalian ketahui tentang teknik kendaraan ringan otomotif? Ini paling tidak sebagai kebanggaan bagi kalian, karena pada saat ini kalian sudah diterima di SMKN Negeri 1 Gedangan, mengambil atau memilih jurusan TKRO. Patut disyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas diterimanya kalian di SMKN Negeri 1 Gedangan dengan jurusan atau program kalian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO. Untuk itu kami sampaikan selamat kepada kalian. Paling tidak setelah kalian diterima di SMKN Negeri 1 Gedangan ini, kalian sudah punya perencanaan atau pengetahuan ataupun niat ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Sebagai awal itu yang bisa sampaikan. Untuk itu sebelumnya Bapak perkenalkan diri Bapak, yaitu nama Adi Siswanto SPD di TKRO ini atau di Teknik Kendaraan Ringan Otomotif ini sebagai Kepala Program Keahlian jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Lulusan IKIP Negeri Malang atau saat ini Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin. Itu sebagai perkenalan dari Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu saat pandemi COVID-19 atau virus corona ini sudah berakhir, bisa bertatap muka dengan kalian semua. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMKN Negeri 1 Gedangan, jurusan atau program keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, tentunya kalian sebagian, saya yakin ada yang sudah mengenal, ada juga yang sudah belum, dan kemungkinan mayoritas atau paling besar masih banyak yang belum mengenal apa itu teknik kendaraan ringan otomotif. Mungkin pemikiran kalian saat ini arahnya ke sepeda motor, tapi dengan sedikit penjelasan dari Bapak akan memberikan sedikit materi apakah itu teknik kendaraan ringan otomotif atau disingkat TKRO itu. Namanya teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi bukan kendaraan yang bisa dibawa kemana-mana, tapi ini berkaitan dengan kendaraan yang berkaitan transportasi dengan transportasi umum, terutama yang menggunakan mesin. Dan yang paling kita kenal yaitu mobil. Jadi TKRO ini nanti ke depan akan mempelajari tentang mesinnya mobil, tentang kelistrikannya mobil, tentang sasisnya mobil. Itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi pada intinya teknik kendaraan ringan ini satu, mempelajari tentang mesin otomotif. Mesin yang kalian kenal yang ada di masyarakat atau berkembang saat ini yang sudah lama, yaitu dengan menggunakan karburator atau secara otomotif konvensional, mesin konvensional. Nah, sekarang sudah berkembang, setiap mobil menggunakan injeksi atau EV. Ini yang saat ini sedang populer, baik itu di kendaraan ringan atau mobil, bahkan sekarang sepeda motor pun banyak yang menggunakan matic. Untuk yang karburator hampir tidak ada. Nah, ini engine atau mesin yang kita pelajari di TKR. Kemudian yang kedua yaitu tentang sasis. Apa itu sasis? Itu bodi ya, atau penggeraknya.
Jadi setelah mesin ada penggerak lagi di sasisnya atau rangkanya yang bisa menutupi mesinnya itu. Ada nanti kopling, ada nanti gardan, ada nanti roda dan ban dan seterusnya, dan juga nanti body repairnya, yaitu yang berkaitan dengan sasisnya itu atau rangka dari mobil itu sendiri. Secara umum itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kelistrikan. Nah, ini berkaitan dengan aksesoris, dengan lampu-lampu dan klakson dan sebagainya. Ya, ini yang mendukung adanya mobil itu sehingga nanti saat berjalan semuanya bisa lengkap, bisa kita lihat bahwa mobil itu sangat berguna digunakan di masyarakat. Ini untuk materinya. Kemudian untuk mendukung ini, kalian nanti belajarnya supaya bisa lebih mengenang saat kalian nanti di rumah. Pada saat di rumah, apabila punya saudara, apabila punya tetangga, tidak ada salahnya untuk sedikit belajar. Apabila ada yang punya bengkel di depan rumahnya, dekat rumahnya, atau saudaranya, belajarlah di saat-saat ada liburan, ada waktu. Tidak usah mencari uang, tapi mencari pengalaman, mencari ilmu. Insya Allah dengan dukungan itu nanti kalian ketika mempelajari TKR ini akan lebih bermanfaat, akan lebih berguna, bisa membantu saat kalian belajar mengajar di sekolah ini. Nah, untuk itu mari kita coba jangan sampai mengharapkan ilmu dari guru saja. Banyak sekarang dari internet pun juga bisa. Nah, apalagi pada saat pandemi COVID-19 atau virus corona ini, pembelajaran dilakukan secara online. Maka mau tidak mau kalian juga harus proaktif ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan online, browsing di internet, mencari apa itu sih yang namanya TKR, apa itu sih yang namanya mesin EV, apa itu mesin konvensional, kopling itu apa, gardan itu apa, roda dan ban itu apa, sasis itu apa. Itu semua bisa dicari di sana. Selain dari materi-materi yang akan di-share oleh Bapak Ibu guru di jurusan TKR. Nah, ke depan nanti kalian juga akan melaksanakan yang namanya praktek kerja lapangan atau PKL, atau dulu dinamakan dengan prakerin, praktek kerja industri, atau sebelumnya dinamakan PSG, pendidikan sistem ganda, di mana sekolah SMK itu nanti bekerja sama dengan dunia industri atau bengkel-bengkel yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk mengadakan PKL. Nah, itulah pengalaman kalian nantinya, mencari ilmu yang sebenarnya. Kalian tahu bagaimana bekerja, kalian tahu bagaimana memanage bengkel. Nah, PKL yang akan dilaksanakan di tiap-tiap jurusan di SMK Negeri 1 Gedangan ini memberikan pengalaman yang luar biasa kepada kalian, sehingga nantinya kalian akan lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti apa sih itu teknik kendaraan ringan. Nah, itu nyata yang harus kalian laksanakan. Tapi karena sekarang ada pandemi COVID-19 ini, sementara untuk masalah PKL menunggu kebijaksanaan dari pemerintah, sehingga ada salah satu kelas ya, atau mungkin siswanya sementara belum bisa melaksanakan kegiatan ini karena demi keselamatan, demi kesehatan, supaya putus mata rantai penyebaran virusnya. Maka untuk PKL ini masih menunggu kebijaksanaan dari pemerintah atau dari sekolah. Nah, itu materi-materi yang perlu kalian ingat-ingat, kalian pahami, kalian bisa browsing dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang perlu ditanyakan, nanti ketika kalian sudah online pembelajarannya bisa bertanya kepada saya atau nanti
guru-guru TKR yang lainnya yang berkaitan dengan jurusan teknik kendaraan ringan. Itu materi yang saya sampaikan yang perlu kalian ketahui. Sekali lagi bahwa di TKR itu nanti yang dipelajari adalah tentang mobil. Kalian yang nol tidak usah khawatir, untuk waduh berat dan sebagainya, tidak. Semuanya diawali dari nol. Ya, yang tidak tahu sama sekali nanti kita bimbing sampai bisa. Mesin atau engine, kemudian sasis dan kelistrikan. 3 itu aja insya Allah cukup. Yang lainnya bisa diberikan saat-saat luang dan sebagainya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kalian nanti bisa mencari informasi yang lebih banyak lagi dengan temannya, dengan tetangganya, dengan browsing di Google dan sebagainya. Nah, itu materinya yang ada di jurusan teknik kendaraan ringan. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi di teknik kendaraan ringan, insya Allah guru-gurunya itu semuanya lulusan sarjana. Ya. Ada yang dari Malang atau Universitas Negeri Malang, ada yang dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan ada universitas yang lain yang ada di Malang swasta ada, dan ada juga yang sekarang masih kuliah di IKIP Negeri Malang dan juga di sekolah perguruan tinggi swasta yang lainnya. Insya Allah nantinya semuanya sangat profesional. Itu guru-gurunya. Nanti kita bisa perkenalan lebih dalam ketika pandemi ini sudah berakhir, kita bisa bertatap muka. Paling tidak nanti kalau pembelajaran online itu nanti kalian yang akan sedikit mengetahui bapak ibu gurunya perkenalan. Nah, itu sebelum saya akhiri, sebelum Pak Adi akhiri, ya, semangatlah belajar walaupun kondisi seperti ini, COVID-19, Corona, harus tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan saat di rumah tetap dijalankan, jangan sampai ditinggalkan demi keselamatan semua, dan juga jangan lupa untuk berdoa, itu juga penting. Yang beragama Islam jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Yang beragama yang selain Islam silakan tetap mengerjakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetap semangat, berdoa, berusaha melaksanakan semua apa yang disarankan oleh orang tua, bapak ibu guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, supaya semuanya menjadi selamat, dan mudah-mudahan COVID Corona ini segera diangkat oleh Allah SWT, dihilangkan dari bumi Indonesia, sehingga kita nanti semuanya bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian, bagi orang tua. Tolong sekali lagi diperhatikan protokol kesehatannya, dilaksanakan dengan doa, jalankan ibadah, dan juga patuh taat kepada orang tua, patuh taat kepada bapak ibu guru dan sebagainya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.